Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Nurrahmania dengan NIM 190807635 akan memberikan contoh 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis yang menjelaskan tentang pendidikan. Yang pertama yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak semua umat Islam harus berangkat ke medan perang, tetapi sebagian umat Islam harus menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agama. Tujuannya agar ilmu agama dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilaksanakan secara efektif sehingga kecerdasan umat Islam bisa ditingkatkan. Namun, apabila umat Islam membutuhkan tenaga banyak untuk menghadapi peperangan, semua umat Islam harus dikerahkan untuk menghadapi musuh. Tetapi jika sudah selesai peperangan, masing-masing harus kembali ke tugas utama, yaitu menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agama. Yang kedua yaitu Quran Surat As-Sad ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Al-Quran adalah kitab yang sangat sempurna, yang mengandung bimbingan yang sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Bimbingan tersebut menuntut manusia agar hidup sejahtera di dunia dan berbahagia di akhirat. Dengan merenungkan isi-isi Al-Quran, umat manusia dapat menemukan cara-cara untuk mengatur kemaslahatan hidup di dunia. Selain itu, dari kisah umat yang ada di Al-Quran dapat dijadikan pembelajaran dalam menempuh tujuan hidup. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengajar manusia dengan perantaraan membaca dan menulis, di mana membaca dan menulis adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Selain itu, membaca dan menulis dijadikan sebagai cara untuk membuka wawasan dan pengetahuan mengenai alam semesta ini, karena manusia mendapatkan pengetahuan untuk dijadikan dirinya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang keempat yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Yang kelima yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda.
Artinya, Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa sebagai calon siswa kepada calon guru dengan mengajukan permintaan dalam bentuk pertanyaan. Itu berarti bahwa Nabi Musa sangat menjaga kehormatan dan merendahkan hati. Beliau menempatkan dirinya sebagai orang yang bodoh dan mohon diperkenankan mengikutinya. Supaya Nabi Khidir mau mengajarkan sebagian ilmu yang telah diberikan kepadanya. Menurut Al-Qadi, sikap tersebut seharusnya dimiliki oleh pelajar ketika mengajukan pertanyaan kepada gurunya. Selanjutnya yaitu hadis yang menjelaskan tentang pendidikan. Yang pertama yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis tersebut memiliki arti menuntut ilmu itu adalah wajib setiap orang muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap orang muslim wajib menuntut ilmu. Yang kedua yaitu hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'alayhi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Hadis tersebut berarti, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Jadi, ilmu sangatlah penting untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iftau ala sibyanakum awala kalimatin bila ilaha illallah. Hadis tersebut memiliki arti, ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kalimat pertama yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya yaitu kalimat la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Hadis yang keempat yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis tersebut memiliki arti, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis tersebut menjelaskan bahwa siapapun yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Hadis yang kelima yaitu hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mana hala walidun waladan min nahlin afdola min adzabin hasanin. Hadis tersebut berarti tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis tersebut menjelaskan bahwa tidak ada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Nah, jadi hal utama yang harus diberikan orang tua kepada anaknya yaitu pendidikan, di mana pendidikannya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.